Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita membuka Alkitab kita dari kitab Ayub pasalnya yang ke-40 ayat pertama sampai dengan yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membedarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah maramu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia, dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau, karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau, ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembulu tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Yang bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuh teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelaga dan payah. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluar? Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Mungkinkah kawanan-kawanan nelayan memperdagangkan dia, atau membagi-bagikan dia di antara pedagang-pedagang? Dapatkah engkau menusuki kulitnya dengan serampang, dan kepalanya dengan tempuling? Letakkan tanganmu ke atasnya, ingatlah pertarungannya, engkau takkan melakukannya lagi. Sesungguhnya harapanmu hampa, baru saja melihat dia, orang sudah terbanting. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih,
panjang lebar kita telah membaca ayat renungan harian yang akan kita renungkan hari ini. Dan pada hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, berdiam diri sejenak. Sekali lagi, berdiam diri sejenak. Bapak Ibu saling terkasih, sesuai dengan perikop dalam perenungan kita hari ini dalam kitab Ayub pasal ke-40 ayat pertama sampai dengan yang ke-28 dikatakan Tuhan menantang Ayub. Sekian lama Ayub terus berkeluh kesah di hadapan Tuhan, menyampaikan setiap keluh kesahnya atas setiap penderitaan yang ia alami. Dan hari ini kita akan merenungkan bagaimana Allah menanggapi bahkan menantang Ayub atas setiap keluh kesah yang disampaikan oleh Ayub. Yang mana keluh kesah yang disampaikan oleh Ayub terkadang menyalahkan Tuhan, terkadang menantang Allah dengan perkataan, mengapa Tuhan mengizinkan Ayub hidup? Dengan perkataan, mengapa Tuhan mengizinkan dia mengalami persoalan itu? Dan dia berkata seakan-akan Allah tidaklah Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan umatnya yang percaya. Sehingga hari ini dikatakan dalam Ayub pasal 40, bagaimana Allah menentang Ayub, bagaimana Allah memberikan jawaban atas setiap keluh kesah daripada Ayub. Kalau kita membaca Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang dikatakan dalam kitab Ayub ini, bagaimana Allah memberikan begitu banyak contoh di tengah-tengah kehidupan yang kita alami. Bagaimana kita untuk boleh menenangkan seekor buaya, bagaimana kita melihat kuda Nil yang senantiasa tinggal di dalam air yang sekalipun mengalir dengan deras, namun dia tidak memiliki kekhawatiran. Bapak Ibu saling terkasih, terkadang apa yang kita alami membuat kita bersungut-sungut di hadapan Allah. Terkadang malah sebaliknya, yang dahulu kita percaya karena persoalan yang kita alami, kita malah menghujat Allah, kita malah menyalahkan Allah, tidak lagi melihat akan kuasa mujizat, akan pertolongan Allah, penyertaannya yang senantiasa melengkapi kehidupan kita. Dan hal inilah yang dialami oleh Ayub, sehingga Allah boleh menjawab setiap keluh kesahnya, memberikan pertanyaan kepada Ayub. Kalau kita membaca Bapak Ibu ayat yang ketiga dikatakan, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Bapak Ibu saudara terkasih, pertanyaan ini sangatlah keras. Terkadang kita hanya melihat sisi kehidupan yang kita alami. Kita tidak melihat bagaimana pertolongan Allah yang terus memberkati kehidupan kita. Sekalipun mungkin dalam persoalan kita masih diberikan kekuatan untuk melalui itu, tapi kita kadang bersungut-sungut, berkeluh kesah di hadapan Tuhan, dan sering menyalahkan Tuhan Allah. Sehingga hari ini firman Tuhan lewat kitab Ayub ini mau mengajarkan kita, mengoreksi diri kita terlebih dahulu. Ketika kita ingin bersungut-sungut kepada Allah, kita diajar untuk berdiam diri sejenak. Kita datang berdoa kepada Tuhan, sehingga kita melihat akan karya yang luar biasa yang sedang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Tidak mudah untuk berkata-kata, tidak mudah untuk mempersalahkan Tuhan, namun kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, berdiam diri sejenak, boleh melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita lewat persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi orang yang tergesa-gesa, namun Tuhan mengajarkan kita untuk bersabar dan menantikan pertolongan Allah yang nyata dalam hidup kita. Sebab Allah adalah Allah yang setia, Allah yang adil, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Jika Allah tidak mengasihi kehidupan kita,
Untuk apa Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini? Hanya untuk menebus kita yang seharusnya sudah mendapatkan penghukuman. Yang bagian kita hanyalah maut yang akan menghampiri kehidupan kita. Namun Allah begitu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang adil. Sekalipun yang berbuat salah adalah kita, namun Allah masih terus merendahkan diri untuk mengasihi kita. Jadi apa yang menjadi alasan bagi kita untuk boleh datang bersungguh-sungguh kepada Allah? Kita yang tidak punya nilai dijadikan Allah berharga di hadapannya. Mengapa kita harus membenci Allah yang telah membuat kita memiliki nilai dan berharga di hadapannya? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, lewat perenungan ini kita diajak untuk berdiam diri sejenak, merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Allah dan memohon tuntunan Allah, sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan Allah, namun kita lebih lagi memberikan diri kita kepada Allah, sehingga Allah yang boleh menuntun hidup kita dan kita boleh mengoreksi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita boleh dimampukan untuk menjalani setiap kehidupan kita tanpa menyalahkan Allah, namun terus berpengharapan kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari apapun yang sedang kita alami, ambil waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada kita untuk boleh terus berpengharapan kepada Allah. Bukan malah sebaliknya bersungguh-sungguh menyalahkan Allah, namun kita datang kepada Allah, menyampaikan akan setiap persoalan kita alami, sehingga Allah boleh bekerja di tengah-tengahnya itu dan boleh memberikan kita kekuatan, dan kita boleh memperoleh kemenangan di dalam setiap persoalan yang kita alami bersama dengan Allah yang penuh dengan kuasa, keajaiban dan mujizat yang nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami untuk berdiam diri sejenak, boleh berseru kepada Tuhan, boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan atas setiap persoalan yang kami alami, atas setiap pergumulan sedang kami alami, sehingga kami tidak mudah untuk mempersalahkan Tuhan, namun kami datang kepada Allah memohon hikmat daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengoreksi diri kami dan kami boleh menantikan pertolongan Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, memampukan kami untuk terus boleh berpengharapan kepada Allah, sekalipun ada persoalan berat yang boleh menghantam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, ini menjadi kerinduan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari
dengan